Bisa yang namanya patung bu. Pakai timun apa? Yakin kan sini. Pakai kasihan belajar main apa sih? Ya, kayak kasihan banget. Kasihan banget terus kenapa? Ajak tuh bu. Aku cinta. Jangan kata mereka yang dulu di belakang sadap. Ini nggak apa-apa kan ibu kan? Nggak nyaman, kamu bisa buat tuh. Teknya nyaman bu daki. Jangan nunjuk orang. Saya nyaman bu daki, namun saya nggak nyaman. Apa sih sadam? Apa sih sadam? Mana sadam? Apa sadam? Apinya mana sadam? Kamu main api terus sadam? Sadam main api mulu. Oke, sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk hari ini. Saya dulu. Hari ini kita mau bicara yang berkaitan sama materi di dalam teks paham. Tapi sebelumnya silakan dimulai pengambilan dulu oleh teman-teman. Silakan. Get ready. Say greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gua akan absen dulu untuk kehadiran kalian. Tapi ibu berharapnya sambil misalnya ibu panggil Aldi Diana misalnya gitu. Terus kamu langsung jawab hari ini hebat sekali bu. Jadi ekspresikan perasaan. Apa aja yang bisa kamu ekspresikan. Jadi apa yang kamu rasakan hari ini sambil mengangkat tangan saat kamu panggil. Ya kita mulai ya. Oke, aman. Ada Bang? Hadir. Hadir dua. Sabar. Tetap sabar. Oke, Aditya Zian. Hadir. Kata-katanya?
pelajaran saya mau nulis. Oh, mau nulis, oke. Selamat Faisal, semangat hari ini. Jadi Bu. Kata-katanya mau sampai hadir, langsung aja. Happy. Happy. Daisy. Semangat. Oke, Ardi Siana. Senang banget. Alfian. Alfian masuk ya. Alfian. Hebat. Wah, hebatnya sampai begini ya. Oke. Barian. Pagi sama Oke, Cina. Semangat Bu, tapi suaranya kurang semangat. Delvi, Tasya. Di sana ada. Kenapa kamu? Karena ngantuk. Oke. Ada apa? Apa kamu tidurnya? Oh, Dina. Siap. Dimas. Ya. Menyerah hanya? Jangan menyerah hanya dengan Satu masalah. satu masalah. Berarti kalau nggak ada masalah, boleh nyerah? Oh enggak, oke. Apa? Menang Bu. Senang. Wih, senang. Alhamdulillah. Vivi. Vivi nggak masuk ya? Kalau Vivi nggak masuk kemana? Sakit kan? Oh, tidak ada kabar. Bilang sama Vivi, kalau dia tidak masuk, mohon dibilang ke orang tua juga calon diingatkan. Bukan kelas sekolah. Ya, wali kelas utama. Luar biasa lu. Luar biasa. Luar biasa. Mas. Kenzi ya? Oke, Maaf, kata itu mah kelihatan. Kenzi? Jaya Bu. Jaya. Kenzi, Jaya. Aisyah. Bon. Iya itu weh. Kesha. Terus hati ya Allah. Luar biasa. Tetap semangat Bu, mau menentangin. Seru. Bahasa seru. Ada apa seru hari Apa ini? sih kamu? Bayi Haki. Cihuy. Emil. Semangat. Ya, semangatnya diiringin dengan musik-musiknya ada ya. Sebaiknya ya. Faiz. Apa? Hidup sehat. Hidup sehat. Harus Yahya. Nazria. Tetap semangat belajar. Tetap semangat belajar. Raffi Alfreda. Selamat benar. Zaidan. Zaki. Takbir. Jangan semangat kenapa takbir? Karena semangatan Bu. Oh, terlalu semangat berarti. Nazwa. Iya. Ceria. Oh, ceria. Masya Allah. Mantap, Bu. Mantap. Siapa yang mantap, Raka? Siapa yang mantap, Raka? Ceweknya Bu. Ceweknya Bu. Sabar Bu. Semoga gua sampai akhir, Bu. Amin. Masya Allah. Semoga sampai kita kuatkan sampai akhir. Sini Sabina saja. Iya, madam. Madam. Aku.
Kasih jas saya Bu. Oh, kasih jas. High five. Thank you. Oke. Dan. Terima kasih untuk hari ini. Nah, dengarkan. Hari ini kamu akan berbicara tentang bentar ya. Ini dulu. Hari ini kita akan bicara tentang fakta dan opini yang ada di dalam sebuah teks LH. Menurut kamu, kenapa sih perlu belajar fakta dan opini itu? Kenapa penting? Ini banget. Kenapa penting? Perlu untuk apa kita tahu fakta dan opini itu? Buat berdebat, ya Allah. Terus selain berdebat, menemukan info. Di mana kita bisa menemukan infonya? Di mana kita bisa menemukan info itu fakta atau opini? Berita. Di medsos atau media sosial. Di mana lagi? Berita. TV. Koran. Siapa yang masih sampai sehari ini masih baca koran? Masih ada bukan di rumah? Itu aja banyak Bu. Oh, tukang cukur. Rumah kamu ikutannya? Ada Bu. Ada, oke. Sekarang, dengarkan. Untuk sekarang orang memang susah untuk ditemui. Tapi kamu bisa melihatnya di mana? Media sosial. Media sosial boleh. Di mana lagi? Facebook. Di Google, Facebook dan sebagainya. Karena kadang-kadang orang menyampaikan berita terkini. Kalau kita mengingat masa lalu, ya masalah. Kalau kita mau mengingat pelajaran sebelumnya, coba diingat. Ini pelajaran sebelumnya kita bicara tentang kalimat, tentang paragraf. Ya, masih ingat yang namanya kata? Ya, apa? Kata itu kumpulan dari? Kalimat. Kata itu kumpulan dari? Kata itu kumpulan dari? Rasa. Kata itu kumpulan dari? Tulisan. Kata itu kumpulan dari? Tulisan. Kata. Alhamdulillah ada juga. Nah, kata itu juga kalau dikumpulkan akan membentuk kalimat. Kumpulan kalimat akan membentuk paragraf. Kumpulan paragraf akan membentuk kumpulan paragraf. Sudah, teks. Sekarang, ternyata di teks itu ada yang namanya fakta dan opini. Gunanya untuk apa? Biar kamu, relatnya sama kehidupan kita, biar saat kamu membaca berita, kamu tidak terpengaruh. Karena tahu, oh ini mah ini mah fakta, bisa dipercaya. Ya, beberapa hari yang lalu sering terjadi yang namanya demo dan sebagainya. Nah, yang harus kamu ingat, terutama kalian generasi muda sekarang, Masya Allah, yang berharap menjadi penerus bangsa ini, amin. Yang kehidupan yang baik di masa depan. Semua harus tahu yang namanya fakta dan opini itu bagaimana. Ya. Kita lihat dulu sebentar. Jangan sampai salah ini ya, salah persepsi. Biar kamu tahu, oh ini loh fakta, ini loh opini. Sebelumnya, apa yang kamu ingat tentang fakta? Kebenaran. Jadi pangan. Kebenaran. Apa lagi? Apa itu fakta? Asli. Realita. Real. Real. Realistis. Apa lagi? Kalau opini? Pendapat. Pendapat siapa? Pendapat penulis? Orang. Hasil pemikiran siapa? Orang. Sendiri orang. Sadam. Hasil pemikiran siapa aja? Siapa aja?
Seragam. Orang membaca terus menulis terus Istiwa. fakta vs opini. Untuk anak-anak Indonesia yang hebat tiap nonton kalian bisa menjadi seseorang yang berhasil di dunia. Nah kita lihat, untuk menilai ternyata di dalam Islam juga kita harus tahu nih yang namanya fakta dan opini. Kita nggak boleh terprovokasi, kita tidak boleh menyampaikan sesuatu yang sifatnya hoax. Ini hoax atau fakta ya? Hoax atau fakta ya? Apalagi dengan adanya media sosial yang sangat luar biasa mempengaruhi masyarakat kita, terutama anak muda seperti kamu yang sangat gampang terpengaruh. Kata siapa Bu? Banyak peristiwa menunjukkan anak muda tuh gampang terpengaruh. Nah, kita harus tahu fakta atau opini dalam sebuah berita. Ini fakta. Fakta adalah jenis kalimat yang digunakan dalam berbagai tulisan, mulai dari artikel, koran, harian, mata pelajaran, dan lain-lain. Bisa juga kamu temuinya di mana? Yang pastinya lihat di HP. Di HP di mananya? Games pasti nggak bicara tentang fakta opini, walaupun sebenarnya juga secara tersirat ada. Di Twitter. Di Twitter, wah, pengguna Twitter. Facebook, iya tidak? Ada. Fakta berarti siapakah kebenaran dalam suatu informasi berarti benar yang tadi bilang kebenaran. Sifatnya objektif. Apa itu objektif? Apa itu objektif? Apa adanya, benar. Dapat dipertanggungjawabkan. Ini tulisannya benar ya. Jadi kalau tulisannya tidak dapat salah satunya, dia aja atau hanya aja, maka harus dipisah oleh pihak yang bersangkutan. Contohnya apa? Yang objektif. Indonesia. Malaysia. Indonesia. Merdeka pada tahun 1945. Ini secara umum. Umumnya kalimat fakta memberikan informasi dalam bentuk bencana, alam, sejarah, data statistik, dan ilmiah. Cirinya adalah perhatikan. Ada data statistik, berarti ada data yang akurat. Ya, ada data yang akurat. Kita lihat lagi. Konteks komunikasi sehari-hari kalimat fakta dan ditemukan dalam media cetak seperti buletin, majalah, koran, brosur. Pernah lihat brosur? Pilihlah. Yuk masuk Al-Hasa. Dengan segala kelebihan yang ada, kamu akan nyaman di Al-Hasa. Ya, itu biasanya dalam bentuk iklan, ada yang fakta, ada yang opini. Tujuannya untuk apa? Ya, mengajak masyarakat biar masyarakat tertarik. Nanti kalau kamu masuk ke dunia kerja yang berhubungan dengan reklame, berhubungan sama iklan, kamu perlu nih penggunaan fakta dan opini. Biar orang merasa, oh oke, ini orang tertarik untuk masuk untuk mengikuti apa yang kamu tuliskan. Contohnya tadi, untuk meyakinkan masyarakat luas tuh, tadi ya ibu bilang ya, kalimat fakta disertai dengan bukti konkret berupa gambar peristiwa yang sudah diambil dari lapangan. Bukan berarti lapangan besar ya yang diambil ya, maksudnya diambil langsung ke tempat yang dimaksud. Oke, ciri-ciri kalimat fakta, oke kan? Bersifat objektif. Apa itu tadi objektif? Apa adanya. Artinya
tidak ditambahkan, tidak dikurangi. Jelas dan netral. Jelas dan netral berarti apa yang kita dapat di lapangan, apa yang kita temui, kita tuliskan. Netral, dia tidak memihak. Tidak memihak siapa nih yang akan memberikan, misalnya udah dibuatnya yang seperti ini aja. Itu namanya netral. Oh, karena yang nyuruh guru, jadi udah disuruhnya kita bikin gitu, udah kita bikin aja. Tidak boleh seperti itu. Di dalam fakta harus apa adanya dan netral. Memiliki bukti. Buktinya apa? Tadi harus ada data. Lalu buktinya yang lainnya apa? Ada peristiwanya. Data bisa berupa apa aja? Tanggal, apa lagi? Bulan, tahun, data akurat. Bu, bagaimana kalau dengan kata-kata kira-kira? Itu akurat tidak? Beberapa. Apa enggak? Akurat, Bu. Beberapa. Tidak ada angka pastinya, benar. Sekitar 700 orang. Fakta opini? Opini. Apa opini? Kita, Bu. Sekitar. Sedikit orang yang paham bahasa Indonesia baku. Fakta opini? Kenapa opini? Karena itu masih belum terjadi, masih Kenapa belum gitu? Kan ditulis sedikit. Belum jelas angkanya. Angkanya tidak tertulis jelas. Alhamdulillah, mudah-mudahan paham ya. faktanya saya Setelah ini kamu akan bikin fakta opini. Kalimat opini, yang tadi kan Yesus nih. Kalimat opini berarti kebalikan dari fakta. Nama lain dari opini apa sih? pendapat, Bu. Apa? Pendapat. Apa lagi? Hasil? Pemikiran? Manusia. Bisa dalam bentuk argumen nggak? Bisa. Pendapat ya, seperti ya. Opini adalah jenis kalimat yang berisi hasil pemikiran, pendapat dan pendirian seorang mengenai suatu peristiwa tertentu. Oke, cincin kalimat opini. Kebalikannya, mengandung opini pribadi. Misalnya, ibu bilang, oh si itu anak nakal. Itu opini atau fakta? Kenapa? Belum tentu. Kenapa kamu bilang belum tentu? Belum dibuktikan, belum ada buktinya. Bisa jadi apa kata itu bahwa anak tersebut nakal oleh guru lain kreatif sebenarnya bukan nakal. Yang kedua, subjektif. Kebalikannya, tadi kan dibilangnya objektif, sekarang subjektif. Berarti lawan katanya subjektif. Kalau objektif itu apa? Adanya. Kalau subjektif apa? Kata kita. Apa kata orang tertentu? Dan bisa berubah-berubah nggak? Bisa. Kata-kata relatif. Pakai kata-kata kurang lebih, agak. Beberapa, ini kata-kata relatif ya. Biasanya menurut si A, menurut si B, hati-hati. Kata menurut ini kalau tidak disertai dengan data berarti bukan fakta. Tapi kalau disertai dengan data yang akurat, yang benar-benar tertulis, berarti jadi masuknya fakta. Masih banyak lagi orang yang kata-katanya dianggap relatif sehingga bisa mengalami perubahan tergantung pihak mana yang itu memberikan pendapat akan permasalahan tertentu. Oke, sampai di sini kita lihat ya. Sekarang kita coba. Apakah kamu yakin kamu bisa kalau dikasih soal tentang fakta opini? Tidak. Kenapa tidak? Karena apa?
Mana mau masih males baca? Nah, sekarang ibu kasih soal biar kamu suka baca ya. Oke. Coba. Pakai puisi, silakan siapkan HP-nya sekarang. HP. Aman buat ampun. Pelan-pelan Ambon. Yan. Yan. Apa itu? Yan. Apa itu Ambon? Ayo, aku tunjukin lebih. Ambil dia. Gua sih. Gua bisa dapat dasi, Bu. Ditinggal ya? Iya, iya. Apa yang kepanasan Bu? Tadi mau meledak. Jauh banget, Bu. Siap sekali. Kan sudah masih betul. Bol, pas kita ngasih Masih betul. Dari kemudian tidak. apaan sih? Iya, apaan? Dasi. Apa dia bilang ngasih? Demi asli belum ya? Ya udah Bol kan ada ini. Ya udah. Cuma apa dulu pakai casing. BA. Agak apa itu pakai casing mode udah mati, gue mau jadi gimana? Cool. Anjing kamu cek. Jangan. Ada ininya kan, ada apa namanya? Remote-nya. Pasti ke sebelum bye-bye. Kita mulai ya. Bu, sama nyampe, Bu. Ini gua Bu. Biarin aja dulu. Oh, udah. Berdua. Memang dimulai ya. Udah paham, Bu. Pikirin linknya Bi. Oke, kesempatan kamu mengerjakannya sekali aja. Ini ibu ingin melihat seberapa paham kamu Sabar. materi fakta ini. Ya. Kita lihat. Nah, ini ibu kasih. Lagi, Nah, silakan. Masuk. 1, 2, 3 kecepatan. Oh, tidak, oke. Satu dua saja, cepat. Kamu satu kelas berapa orang? 33. 30? 3. 3. Berarti satu orang yang masuk 32. Ini sih namanya, Bu. Apa sih di atas, Bu? Seadanya aja pakai gitu. Ada aja dah. Kamu ngapain? Ngapain? Biar bayar mahal. Bayar mahal ada sedikit. Aku ngikutin. Terus udah kasih nomor Bu buat nyampe. 17. Silakan, kamu dipakai. Kami pakai. Ayo lo sadar. Ayo. Di atas. Di atasnya. Oh, dokter ibu ambilin. Kucingnya pun ambilin, Bos. Jemon. Kucing aja. Akhirnya udah nyampe balik. Sampai dia nyampe oleh aja. Bos, kucing ngomongin uang. Kucing bantuin ya. Jangan masuk. Berapa orang lagi? 8, 6 lah, 6 orang lagi. Ada yang HP 2 bisa kasih pinjam temennya? Ya ada mana dong? Ada dong, mana dong? Ya nggak ada. Dan langsung udah baru Nanti dulu lagi sampai. HP-nya gua ngasih dulu, lagi dulu baru gua. 20 enggak? Ibu sampai 30 ya? Ya lo.
Biar. Ya nggak ada dapet. Sampai 20 ya, 20 ya. Cek, dari berempat. Dan sekarang, mulai aja. Gitu, Bon. Gece mau Bon, masuk Bon. Masuk, Bon. Gece Bon, masuk Bon. Jangan lagi, Bon. Gitu, Bon. Gece Bon. Bon. Bon, Gece Bon. Ada Bon ditungguin Bon. Epic bayar lu. Gua apa? Ya. Nah, ini cuma mau melihat pemahaman kamu tentang materi contoh opini yang tadi ibu bahas. Nangis ya udah. Yang sedih juga gangguin. Kalau kamu paham, kamu langsung mengerjakan dan mengerjakan. Mohon bantuannya biar fokus dan kamu tidak usah mengerjakannya bareng sama teman, kamu kerjakan sendiri. Oh, sendiri. Sendiri. Iya. Sendiri, Adam. Tapi berdua itu. Iya, kamu bisa mengukur kamu paham atau tidak. Udah sebulan, Bu. Karena tingkat ini akan Gaskin, Bu. mempengaruhi soal yang akan Gaskin, Bu. kalau kamu paham ya berarti kita ulang lagi. Semua orang bisa. Oh, sama Bu. Gece mau Bon. Tidak. Kenapa nggak bisa masuk? Oh, bego ah. Ini udah dimulai. Ya, udah dimulai. Bisa nggak? Kita mulai ya. Kamu tetap bisa masuk kok. Walaupun semangat ya. Iya, benar. Jangan kerjakan sendiri nak. Fokus dengan pekerjaan kamu. Biar kamu tahu. Pakai suara ini mengganggu. Ganggu, nggak bisa konsentrasi. Bukan suara dia. Ini cukup. Salah gua. Oh, oke, silakan dikerjakan. Barang mati. Ini kan pakai waktu kan ya? Coba dikerjakan. Wih, pakai atas gua. Habibi, wih, Habibi. Selesai. Mati handphonenya. Ya, dari belakang. Jangan dengerin apa kata teman ya. Itu belakang. Ingat soalnya. Emang nggak ada, emang nggak dibolehin dilihatin. Kalian coy WS. Oke kalian. Siapa yang pertama? Kalian lu. Oh.
Bener kan? Jauh tahu. Tinggal dipilih aja. Oh, kakak. Aldi. 31 orang. Berarti ada satu yang pakai ini. Aku tuh bikinan sekarang. Sampai segitunya. Ingat ya, soal mana yang sulit. Wah, Aldi membalap. Tadi dia jumpa. Hidup Harun. Hidup raka. Udah kau adem. Mulai mau laku. Nah, kita ada belajar pretest untuk mengukur kemampuan kamu memahami bacaan, mencari fakta dan bukti. Ya. Jangan takut, jangan aja sedih. Bagus, bagus. Mau ada orang apa? Kau ke pos. Nilainya berapa? 60. Apa? Awal-awal udah langsung 60. Aku udah 120%. Ngikutin sadap sih. Setelah ini nanti kita bahas soalnya ya, biar kamu tahu. Ya, balian. Mana ke soalnya. Balian langsung naik lagi. Aldi ini Lalu nyontek. Kayaknya pur balik pur. ada yang udah selesai? Davin udah. Raka udah lu. Ini udah, Diki udah. Coba ini. Raka Bang, udah. OTW. Kakak mau lihat lu. Aldi udah. Ya, aku nyontek. Aku juga udah, Bu. Lucu banget. Rizky udah, Jafar udah. Genzios. Ada, mana Jang? David udah. Genji. Aditya udah, Aisy udah. Gelas beh. Adingan nih, Raka. Terus saya kapan? Raka apa lu Mas? Ya, ini salah semua. Oh ini yang Raka udah bener Raka. Itu. Adi ini nggak bisa masuk tadi ya? Nabi lu apa? Tapi tadi Mana tahu, Vin? Itu tadi lah. Delvin juga ya? Tadi masuk juga kali ya? Ada saking. Ya, elah. Satu lagi kok kami lagi. Ya, satu lagi. Najis. Kemana kamu? Dua doang. Pasti itu kasih banyak cuy. Merasa HP gue pak. Kamu juga sedih. Sampai lebih dibuka sih. Pelan-pelan. Udah keras ini. Bila gue mau nanti. Melampaui Aldi dan Baja. Harun nyontek Harun. Harus ngomong sih Google. Edian. Udah selesai? Belum bu. Salah satu doang di. Mas 90% dia. Dapat nih. Kalian sama orang ikut
Jadi sama ya. Tapi sama Reza. Telepon bapak lu mau telepon lah. Aku lihat sih. Ini sudah kalau dunia. Iya ini kepiting ya. Silakan. Oh, jangan dibuka. Betul bu. Ya bu harus betul bu. Coba itu soal berapa menit? Berapa menit? Berapa menit? Murah kasih dia bu ada. Satu doang. Satu doang dia. Ah seenggaknya Siapa yang belum? Enggak penting kan. Oh, tinggal 2 orang. Tiga. Nazril, Salsabila. Kalau sebulan semua aku betul. Asal kasih jik satu tiga doang. Nah, dengarkan. Tes ini, latihan ini bukan ingin mencari pemenang, hanya untuk pengukuran diri kita paham atau enggak. Kalau sesuatu itu fakta atau opini. Ya, jadi jangan bilang A, B, C, D. Nanti kan akhirnya jadinya suzon. Fokus dulu aja sama latihan ini, latihan awal. Anggaplah pretest biar kamu tahu, oke, di sini loh saya kurangnya, manfaatnya. Nanti juga kalau kita bahas, kamu juga nanti akan ngomong, oh gitu bu. Gak apa-apa, itu tandanya kamu dapat ilmu baru, pengalaman baru. Satu, dua. Maaf sih. Lu cocok deh. Rasa. Tiga. Iya, mau lihat Dua coba. orang lagi. Ini foto. Masih kita tunggu Salsa. Oke. Oh, udah selesai semuanya. Salsa mana tadi? Masuknya berapa kali ya? Bisa kelihatan. Bisa kelihatan. Iya. Oh, masih ada satu lagi di sini. Oke, tinggal 2 orang. Oh, selesai. Dua. Sama. Kita semuanya. Alhamdulillah. Udah? Masih ada yang mengerjakan? Enggak. Kita coba lihat ya. Kita coba bahas ya. Kita coba bahas. Hidup bareng. Halo, masih hidup kan, Dun? Masih. Ya, semoga itu yang kamu inginkan panjang umur terus. Amin. Kita lihat. Apakah mau langsung pulang atau kita bahas soal? Nah, coba dilihat. Udara yang dihirup makhluk hidup mempunyai kadar oksigen 21%. Kadar tersebut harus tetap terpelihara, namun setiap tahun dunia industri akan menghabiskan kira-kira 41% oksigen. Ini sebenarnya dari sini udah ketahuan ya jawabannya ya. Yang nomor 1. Hanya persoalannya ini mau nanya apa? Nah, perhatikan. Kalau kamu lihat sebuah paragraf, fokus dia fungsinya, dia mau lihatnya itu apa? Tujuannya minta kamu mengerjakan apa? Di sini mintanya fakta. Ciri fakta apa tadi? Harus ada data. Yang ada data yang mana? Yang nomor 1. Tapi yang nomor 3 juga ada data 41%. Kenapa kira-kira? Tidak ada kepastian. Kalau lihat dari kalimatnya, kadar oksigen 21%. Ini sudah lebih pasti. Kalau ada kata-kata
kira-kira berarti bisa kurang, bisa lebih. Paham ya? Kali kalau misalnya nih ibu kasih kamu nih, besok kira-kira kamu mau datang jam berapa? Jam 10-an bu. Itu bisa loh, jam 9 kurang. Maaf, jam 10 kurang. Tapi lebih banyak sih kalau bilang jam 10-an, jadinya apa? 11. Itulah orang Indonesia. Kan jam 10 ya, OTW dari rumah jam 10 ternyata. Rumah kamu di mana? Aliandong. Nanti Aliandong. Aliandong nanti dia muter-muter dulu. Pasir putih. Tadi saya disuruh sama orang tua saya dulu, Bu. Jadinya ke sekolah, jadinya jam 11. Tadi saya jemput teman saya dulu, Bu, biar barengan. Akhirnya sampai sekolah jam 11. Apakah kamu seperti itu? Tidak. Mudah-mudahan. Karena apa yang kamu sebutkan itu akan jadi tanggung jawab kamu. Tapi lihat nomor 4. Ada kata-kata 400 ton. Kamu itu bukannya ini, emang fakta. Kurang lebih. Kalau kurang lebih berarti bisa kurang hampir 400, bisa lebih dari 400. Oke, kalian lagi. Soal 2. Dua kalimat pendapat. Dua kalimat pendapatnya apa? Di sini nomor 1 dan 2. Tapi kenapa ya? 1 dan 2 ya? Udara di bawah terasa dingin. Kata-kata terasa menunjukkan ini terasa. Kata-kata terasa menunjukkan itu pendapat atau opini. Hari ini dinginnya melebihi hari-hari sebelumnya. Hari ini berarti sedang terjadi. Kalau sedang terjadi, bisa terasa sama orang tersebut, dan itu yang merasakan bukan cuma 1-2 orang. Hari ini melebihi ada perbandingan. Nomor 3, dinginnya suhu udara di bawah mencapai 24 derajat C itu apa? Celcius. Kenapa itu dibilang fakta? Ada datanya. Akurat tidak? Akurat. Kita lihat lagi. Bareng ya. Ini mintanya apa? Bareng. Kalimat yang berisi fakta. Waduh. Tadi. Yang berisi fakta yang mana? Ada yang menunjukkan keakuratan? Tak seorang pun yang mengetahui siapakah sebenarnya yang menjadi pelaut utama. Benar kan? Bareng. Tidak. Bareng. Tadi kamu tahu? Tidak juga. Benar. Coba perhatikan. Ini semuanya kalau lihat kita sih ini semua. Barangkali, kata-kata barangkali pasti itu tidak. Tidak. Mungkin pasti itu tidak. Besok mungkin kita akan ada pertemuan dengan anak-anak OSIS. Bisa iya, bisa tidak? Bisa terjadi kah? Ya. Bisa tidak terjadi kah? Bisa. Berarti jadinya apa? Tidak pasti. Yang tidak pasti itu namanya opini atau pendapat. Nah, seorang pun yang mengetahui siapakah sebenarnya yang menjadi pelaut utama. Nah, perhatikan. Kalau dilihat dari sini, ini rata-rata semuanya menjadi opini semuanya. Tapi dilihat dari kata ini, ada barangkali, itu menunjukkan opini. Mungkin opini juga. Jika opini juga. Berarti kata yang paling tepat adalah yang tak seorang pun dia sudah menganggap sesuatu yang sudah terjadi. Berarti itu lebih ke
Fakta. Ini lebih gampang ya. Lu bukti 21 orang ini. Dimintanya apa? 2 kalimat fakta. Faktanya yang pertama yang mana? Nomor 1 dan 4. Yang nomor 1 ada jumlahnya. Nomor 4 tanggal. Tanggal apa? Tanggal kejadiannya 26 Desember. Kita lihat lagi pendapat yang tepat sesuai paragraf di atas. Memberi maaf adalah memberi maaf alangkah terang dan nikmatnya kehidupan itu. Oh iya ini. Sulit meminta maaf dan sulit memberi maaf sungguh merupakan sifat manusia pada umumnya. Itu kan kata ya. Pendapat yang tepat sesuai paragraf di atas. Nah, kalau seperti ini berarti pendapatnya tuh nggak ada di sini. Kamu diminta menyimpulkan. Simpulannya mana? Memberi maaf dan minta maaf merupakan sikap yang baik. Benar nggak? Minta maaf lebih mulia daripada memberi. Benar juga sih. Sulit bagi kita meminta maaf lebih dahulu. Ada iya? Ada tidak? Kita jangan minta maaf jika tidak bersalah. Karena di sini mintanya positif, berarti kita lebih memilih secara menyimpulkan. Kalau menyimpulkan berarti ambil semuanya memberi maaf. Kalau di sini benar, tapi tidak ada kata-kata memberi maaf. Ini juga sama. Itu juga bicara tentang meminta maaf. Ada orang kalau minta maaf ada orang yang memberi maaf nggak mau karena saking kesal. Aku nggak mau ngapa lo kenapa? Soalnya sudah berulang nih kayak gini. Wah, kalian itu dapat pendapat adalah pada musim layangan langit dipenuhi layangan air dengan berbagai bentuk. Belum jelas benar hilangnya layangan air itu sehingga peneliti masih akan mencarinya. Yang jelas benar ya? Belum jelas benar. Yang jelas. Kami mintanya apa? Kita lihat lagi. Kalimat yang berisi pendapat. Kalau yang mana? Kita lihat. Transportasi kereta api mempunyai keunggulan dibandingkan dengan transportasi darat yang lain. Kata siapa? Setiap transportasi pasti ada keunggulan masing-masing. Itu yang bukan cuma kereta api yang unggul dibandingkan sama yang lain. Tapi memang ada keunggulannya. Keunggulan itu antara lain hemat energi dan dampak lingkungan yang timbulkan relatif lebih kecil. Kalau dari kata-kata ini, dia memberikan bukti tidak? Nomor 2. Itu ada buktinya loh. Hemat energi dan dampak lingkungan. Yang ketiga, selain itu kereta api merupakan sarana angkutan yang ekonomis. Lebih murahkah kereta api dibandingkan sama yang lain? Kalau untuk jarak jauh dibandingkan sama pesawat? Lebih murah. Dibandingkan dengan bis? Sama. Tergantung. Nah, bis yang mana dulu? Apa laut? Lebih murah lagi. Kalimat-kalimat yang berupa fakta yang mana? Nomor 2 dan nomor 3. Nomor 9
bukan sekedar janji-janji. Kalimat yang mengungkapkan fakta nomor 1. Jawabannya situ ya. Tapi kenapa? Di sini ada kata banyak loh. Mengalokasikan dana untuk pengadaan mesin pengeras kabar. Oke. Diharapkan, kata-kata diharapkan berarti bisa tercapai, bisa tidak. Pemerintah harus betul-betul, itu berupa apa? Opini, dalam bentuk saran, bukan sekedar janji-janji. Ini saran nggak? Kalau saran, dari itu yang mintanya opini sini. Setelah masyarakat menjerit karena harga gabah melonjak beberapa bulan lalu, giliran petani menjerit. Beberapa bulan yang lalu, berarti pernah terjadi? Kalau dilihat dari waktu, sesuatu yang sudah terjadi, berarti itu fakta. Berarti bentuknya lampau. Harga gabah hasil panen belakangan ini turun drastis. Ada ucapan itu ya, mana ada penelitian ya. Kondisi seperti ini sebenarnya merupakan peristiwa tahunan. Nah ini buktinya. Ketika terjadi panen raya pada Februari hingga April karena over supply, maka harga turun drastis. Kalimat yang menggunakan opini adalah yang nomor 2. Ya, harga gabah hasil panen belakangan ini turun drastis. Turun drastis itu turunnya keterlaluan. Sampai terjun payung. Kita coba lagi. Aku kasih soal yang berbeda ya. Biar tahu kamu paham atau enggak. Dikasih soal yang susah ya Bu ya. Ini sesuai kantong dan jangan dibuka lagi kuisnya, kuisnya kita coba. Fakta dan opini. Ya wih, gue banget. Ini dari kode dulu, sabar tadi kasih. Sampai sebentar.
Nice, tuh kan stiker. Basah sama dia, meja lu basah. Yang basah kena baju gua. Basah nih. Nice. Misinya apa sih? Biar rekam nih. Rekam. Ini nomor daerah. Oh. Udah laku. Masuk korban habis ini aja nama bentar lu harus tahu lah dari pintar. Gendut lo pintu Mas. Berikut adalah Mas tahu mana jadi ada di bawahnya. Anda meras kepada masyarakat tersebut. Oh, aku dibalikin. Tapi udah terang. Boleh apa kok? Tadi gojek. Masih saya. Patah. Saya. Nanti kamu sekarang disuruh tebak-tebakan. Coba lihat di sana, coba lihat. Berikut adalah kalimat fakta. Pengenalan sagu dan ketela sebagai pengganti beras kepada masyarakat terdesak dilakukan. Ini fakta atau opini? Fakta. Kalau dicoba. Enggak, kamu langsung tebak aja.
Fakta, Bu. Fakta katakan. Salah. Kenapa salah? Ada salah. Enggak salah, Bu. Ada kata-kata mendesak. Oh, Ada datanya nggak di situ? Ya. Aku nih tahu dia salah, Bu. Aku tahu dia salah nih, Bu. Apakah kalimat hip-hop ini ketela boleh ditanam di daerah Kalimantan secara besar-besaran pada tahun 2003? Mana ada? Ada datanya apa? Kenapa? Dalam tidak ya? Saya kan udah tahu. Pemerintah memberikan bantuan berupa pupuk kepada petani yang mau menanam tanaman selain padi tahun ini. Opini. Apa? Opini, Apa Bu. opini? Opini, Bu. Pemerintah memberikan bantuan berupa pupuk kepada petani yang mau menanam tanaman selain padi tahun ini. Opini, Bu. Opini, Bu. Pada tahun ini Opini, Bu. sedang terjadi kah? Sedang terjadi kah? Apa opini? Opini. Yang bilang opini siapa? kan itu di situ soalnya kan pemerintah memberikan bantuan berupa pupuk kepada petani yang mau menanam tanaman selain padi tahun ini. Nah, kalau semisal Yang nggak mau? yang baru jadi mau aja. Berarti mau aja. Jadi ini fakta atau opini? Ini. Terutama di Jakarta Surabaya Makassar Pulau Pengungsian sebagai makanan alternatif. Kenapa? Bu, fakta, Bu. Ya, kenapa? Karena di situ kan udah jelas Ada nama tempat. masyarakat perkotaan itu dibandingkan di Jakarta, Surabaya dan Makassar mulai menyukai umbi-umbian sebagai makanan alternatif mengganti beras karena itu tuh udah fakta, Bu. Tahu dari mana? Opini, Bu. Kan sudah Ada mulai mau. Tahu dari mana? Ini fakta. Coba beneran. Bukan nama tempatnya enggak? Ya, Berarti fakta. gimana sih? Jelas. Doyan ubi. Fakta. Untuk memenuhi kebutuhan ini, pemerintah melakukan impor beras dari Vietnam. Ini sudah terjadi kan? Sudah, berarti fakta. Ada negaranya kah yang disebutkan? Ada produk yang disebutkan juga? Kita bicara lagi beras. Dapat dibuktikan kebenarannya karena beras ada kejadian sudah Oke, bisa data-data yang bersifat kuantitatif berupa angka dan kualitatif. Tapi ya, kita bahas aja. Kenapa kita peristiwa terjadi dan bisa berupa pikiran dapat secara kelompok. Biasanya ditandai ini ciri-cirinya. Ini bisa dipotong. Kuat belajar. Bisa jadi sepertinya. Seharusnya sebaiknya. Lebih baik. Dalam bentuk apa? Sebagai apa? Oh, ada sebagai bisa. Mari kita bisa mau ini. Saya tadi ini data akurat. Ini apa? Ini ciri dari fakta. Ini bisa difoto nih, bisa foto tentang kamu. Jangan kamu jadi yang sedang atau pernah terjadi. Jadi fakta juga. Ini peristiwa yang pasti terjadi yang terjadi di kemudian hari. Ini.
Dan terakhir dah. Ini fakta atau ini dah? Apa ini, Bu? Kenapa? Anda belum pasti terjadi. Belum pasti terjadi. Kata siapa? Saya. Ada tulisannya. Kata tulisannya? Kata saksinya? Ini apa nih? Ciri fakta atau opini? Opini. Oke, terima kasih dah. Kita ambil dulu Jack. Foto Jack. Foto diri. Oke, ada apa? Tumis tipis ya. Ada yang bisa kasih kesimpulan? Jadi opini dan fakta beda. Satu. Satu orang. Kesimpulannya fakta dan opini. Kalau kita ingin tahu tentang fakta, kita harus lihat apa? Satu. Kebenaran. Kita lihat nanti di mana? Oke, barisan sini. Ciri opini apa? Ciri. Ciri opini apa? Tadi kalau fakta objektif, kalau opini subjektif. Lalu apa? Ada kata-kata apa? Kata-kata relatif. Contoh kata relatif apa? Contoh kata relatif apa? Contoh kata relatif apa? Hah? Contoh kata relatif apa? Bersin. Contoh kata relatif apa? Mungkin. Iya. Contoh kata relatif apa? Contoh kata relatif apa? Kayaknya sih. Oke. Contoh kata relatif apa? Mungkin tuh. Kenapa? Ada lagi yang lain? Tanya. Kemungkinan. Yang ini Pak, kira-kira. Kira-kira kemungkinan Bu. Kira-kira apa? Hahaha. Gimana? Opini, oke. Oke, dengarkan. Oke, dengarkan. Oke, fokus ya. Paling tidak, ini kamu. Itu masih penugasan ya? Oke, masih penugasan. Kamu nanti mengerjakan per kelompok aja. Per kelompok kamu bikin infografis. Gimana? Belum selesai bicara. Yuk, fokus. Ini berbaris ini kamu bikin infografis tentang daerah Kalimantan. Ini infografis tentang daerah Yes. Kepulauan Jawa. Nah, jangan bedanya. Nanti kamu bikin infografis secara berkelompok. Fakta yang ada di pulau tersebut. Ini Kalimantan, Jawa, ini Sumatera. Bebas mau apa aja. Misalnya, susun baris. Misalnya, kamu mau bahas infografis itu tugasnya mencari budaya daerah Jawa Tengah misalnya. Mau tentang apa nih? Ya udah langsung dikerjakan. Usahakan di dalam infografis itu ada gambar dari daerah tersebut. Misalnya tentang makanannya, berarti gambar makanannya mau masuk-masuk. Tentang alat musiknya, ya udah alat musiknya aja yang ciri khas dari daerah. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Kembali. Batasnya Akhir bulan. udah selesai ya?
Bahasa Indonesia sama ya ujiannya ya. Bulan juga. Ya. Ada pertanyaan nggak? Bahasa Jawa dan Infografis. Ya, infografis. Iya, silakan. Nah, nanti kamu. Ya, terima semua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ada pertanyaan. Nanti kamu bisa tanya langsung. Mudah-mudahan nanti Mas Ujian kamu nilainya bagus ya. Amin. Ayo,